Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 media pembelajaran fisika dengan materi yang akan kami bawakan yaitu rangkaian arus bolak-balik. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami definisi arus bolak-balik dan penerapannya. Yang kedua yaitu memahami rangkaian resistor murni. Yang ketiga yaitu memahami rangkaian induktor dan kapasitas murni. Yang keempat yaitu memahami rangkaian RLC dan frekuensi resonansi. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama arus dan tegangan listrik bolak-balik, yang kedua yaitu rangkaian arus bolak-balik, yang ketiga yaitu rangkaian RLC, yang keempat yaitu rangkaian resonansi, dan yang kelima yaitu penerapan rangkaian arus bolak-balik. Teman-teman sekalian, di sini ada nggak yang tahu apa sih arus AC itu? Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai akhir. Halo guys, teman-teman edukatif sekalian, kalian pernah tidak kepikiran motor listrik yang sedang tren sekarang? Kenapa tanpa adanya bahan bakar tetap bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain? Nah, pasti ada pertanyaan yang timbul nih, ya kok bisa ya? Nah, jawabannya adalah hal itu dikarenakan motor listrik menggunakan arus listrik yang memiliki prinsip kerja yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Pasti ada pertanyaan lagi nih, ya kok bisa? Apa sih itu arus bolak-balik? Jadi, daripada sobat edukatif penasaran, maka saya dan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya arus bolak-balik itu. Pertama, ada arus dan tegangan listrik bolak-balik. Adapun pengertian arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah yang berubah-ubah secara bolak-balik. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik ini adalah arus listrik yang arahnya dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Adapun persamaan dalam arus bolak-balik yaitu V sama dengan Vmax sin omega T. Adapun keterangannya V sama dengan tegangan sesaat, Vm adalah tegangan maksimum, omega atau frekuensi sudut, F sama dengan frekuensi, T sama dengan waktu. Selanjutnya terdapat grafik tegangan dan arus bolak-balik yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada sumbu X terdapat waktu atau T, dan pada sumbu Y terdapat V atau I, di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan arus bolak-balik. Sehingga pada grafik berikut dapat kita ketahui hubungan antara tegangan dan arus listrik bolak-balik terhadap waktunya. Nah, teman-teman, ada 3 rangkaian yang berlaku pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama yaitu rangkaian resistif. Nah, rangkaian resistif adalah rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan sebuah resistor. Sifat dari rangkaian ini yaitu arus dan tegangannya yang sefase. Pada rangkaian ini berlaku hukum Ohm, di mana tegangan pada ujung-ujung resistor itu besarnya sama dengan arus dikali dengan hambatan pada resistor tersebut. Karena rangkaian resistif dianggap tidak mempunyai induktansi dan kapasitas, maka rangkaian resistif tidak dipengaruhi oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Oleh karena itulah, pada rangkaian resistif, arus dan tegangannya bolak-balik atau mempunyai fase yang sama atau beda fasenya sama dengan 0. Yang kedua yaitu rangkaian induktif. Nah, rangkaian induktif adalah rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan sebuah kumparan listrik yang memiliki nilai induktansi yaitu induktor. Pada rangkaian ini,
arus mempunyai fase yang berbeda dengan tegangan. Dalam hal ini, tegangan mendahului arus dengan beda fase sebesar pi/2 atau 90 derajat. Pada grafik yang ditampilkan juga dapat kita lihat bahwa tegangan itu lebih dahulu daripada arus. Untuk hambatan pada rangkaian ini disebut dengan reaktansi induktor atau XL, di mana XL ini besarnya sama dengan omega dikali L. Dan omega ini adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Sedangkan untuk L adalah induktansi dari induktor yang dimana satuannya adalah Henry atau H. Pada rangkaian ini juga berlaku hukum Ohm, di mana VL atau tegangan pada ujung-ujung induktor itu besarnya sama dengan arus dikali dengan reaktansi induktornya. Dan yang ketiga yaitu rangkaian kapasitif. Nah, rangkaian kapasitif adalah rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan sebuah kapasitor. Di mana sifat dari rangkaian ini yaitu arus mendahului 90 derajat dari tegangan atau tegangan terlambat 90 derajat dari arusnya. Pada grafik juga dapat kita lihat di mana pada sumbu Y arusnya lebih di atas daripada tegangan. Kemudian hambatan pada rangkaian ini disebut dengan reaktansi kapasitor atau XC, di mana XC sama dengan 1/omega C. Dan omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, sedangkan C itu adalah kapasitas atau kapasitansi dari kapasitor dengan satuan farad. Pada rangkaian ini juga berlaku hukum Ohm, di mana VC atau tegangan pada ujung-ujung kapasitor itu besarnya sama dengan kuat arus dikali dengan hambatannya atau reaktansi kapasitor alias XC. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian RLC, di mana rangkaian RLC ini adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan lambangnya R, induktor lambangnya L, dan kapasitor lambangnya C. Karena terdiri dari 3 komponen, maka hambatan besar juga berasal dari ketiga komponen tersebut, di mana hambatan yang dihasilkan resistor disebut sebagai resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor biasa disebut reaktansi induktif yang disimbolkan dengan XL. Sedangkan hambatan yang dihasilkan oleh tegangan disebut reaktansi kapasitif yang sering disimbolkan dengan XC. Besar hambatan gabungan yang dihasilkan dalam rangkaian RLC disebut hambatan total atau impedansi. Nah, rangkaian ini sangatlah kompleks penerapannya dalam alat-alat elektronika. Namun, sedikit gambaran RLC ini dapat membentuk isilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Kalau dapat kita lihat bersama pada gambar, di mana gambar A rangkaian seri RLC, gambar B diagram fasor rangkaian seri RLC. Oke, teman-teman edukatif sekalian, pembahasan kita selanjutnya mengenai rangkaian resonansi. Nah, menurut teman-teman sekalian, apakah itu rangkaian resonansi? Ketika apa rangkaian tersebut dikatakan beresonansi? Baik, kakak akan membantu menambah wawasan Anda mengenai rangkaian resonansi. Oke, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan sifat rangkaian RLC. Ada yang namanya rangkaian induktif ketika reaktansi induktor lebih besar dari reaktansi kapasitor, dan ada rangkaian kapasitif ketika reaktansi induktor lebih kecil dari reaktansi kapasitor. Nah, ada 3
bersifat rangkaian lagi, yaitu ketika nilai reaktansi induktor sama dengan nilai reaktansi kapasitor. Nah, di sini rangkaian tersebut dikatakan beresonansi. Oke, ada 3 syarat resonansi pada rangkaian seri RLC. Yang pertama itu reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif sama besar, seperti yang saya katakan tadi, XL sama dengan XC, atau nilai reaktansi induktor sama dengan nilai reaktansi kapasitor. Oke. Yang kedua itu impedensi sama dengan hambatan resistor atau Z sama dengan R. Kemudian yang ketiga yaitu sudut fase sama dengan 0. Oke, kita akan menginterpretasikan grafik atau kurva yang berhubungan dengan rangkaian resonansi. Nah, gambar pertama itu ada grafik impedensi terhadap frekuensi. Nah, di sini ada garis nilai reaktansi induktor bersifat linear. Artinya nilai dari reaktansi induktor itu berbanding lurus dengan frekuensi yang diberikan. Kemudian garis pada reaktansi kapasitor itu hiperbolik. Nah, artinya nilai dari reaktansi kapasitor itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, di sini ada titik temu antara garis reaktansi induktor dan reaktansi kapasitor. Nah, pada saat titik pertemuan ini yaitu nilai reaktansi induktor sama dengan nilai reaktansi kapasitor dengan terdapat kurva impedensi di mana impedensi tersebut memiliki nilai yang minimum. Nah, artinya nilai impedensi sama dengan nilai resistor. Nah, pada gambar kedua terdapat kurva kuat arus terhadap frekuensi. Nah, karena impedensi yang terlihat pada grafik tadi memiliki nilai minimum, otomatis arus yang dihasilkan merupakan arus yang maksimum. Nah, frekuensi di mana saat terjadi arus maksimum pada arus maksimum resonansi, nah di situ dinamakan frekuensi resonansi pada saat arus maksimum. Nah, selanjutnya yaitu penerapan rangkaian arus bolak-balik. Salah satu penerapan rangkaian arus bolak-balik pada kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan listrik, di mana arus AC merupakan arus yang memiliki sifat dua arah atau lebih, yang dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground. Arus AC biasa digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar misalnya 220 volt 50 sampai 60 Hz yang merupakan tegangan standar untuk Indonesia. Beda halnya dengan standar tegangan untuk negara lain. Oleh karena itu, belum tentu elektronika yang ada di Indonesia dapat dioperasikan di negara lain, seperti misalnya kipas angin, teko listrik, setrika, kulkas, gapi. Nah, untuk elektronika Indonesia ini, misalnya saja kita gunakan atau kita bawa ke luar negeri. Nah, di sana belum tentu dapat dioperasikan dikarenakan beda untuk tegangan jala-jala listriknya. Nah, arus AC ini biasanya dapat diperoleh melalui generator listrik, di mana generator listrik ini dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Di mana untuk menggerakkan generator listrik tersebut dapat digunakan berbagai media atau cara untuk menggerakkannya. Salah satunya yaitu pemanfaatan aliran air terjun atau aliran air sungai. Nah, dari generator listrik inilah nantinya tegangan-tegangan yang dihasilkan akan dikecilkan lagi, yang umumnya menggunakan trafo pembagi tegangan. Nah, dapat dilihat pada tiang-tiang listrik yang ada
di daerah kita. Nah, di mana pada tiang-tiang listrik tersebut terdapat beberapa trafo. Nah, trafo inilah yang nantinya akan menghasilkan tegangan standar 220 volt yang nantinya akan dikonsumsi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kapasitor 50 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC yang arus listrik yang mengalir memenuhi persamaan IT sama dengan 2 sin 100T. Tentukan tegangan maksimum pada kapasitor. Rumus yang digunakan yaitu XC sama dengan 1 per omega C, sehingga XC yang diperoleh adalah 200 ohm. Soal selanjutnya yaitu pada output layar osiloskop percobaan rangkaian listrik arus bolak-balik diperoleh gambar berikut. Hitung arus sesaat ketika sudut fase 300 dari arus AC berdasarkan pada gambar tersebut. Berdasarkan pada gambar, sehingga rumus yang digunakan yaitu I sama dengan I max sin omega T tambah theta nol. Jadi arus sesaat yang mengalir pada rangkaian adalah 30 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Sekian dari pemaparan kelompok kami dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.